Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita sekalian untuk mengikuti kebaktian saat ini. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang dipuju bahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita untuk kita berdoa, membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh kembali berikan bagi setiap kami. Kami kembali boleh ada bersama-sama untuk datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh kembali mempersatukan kami, keluarga, bersaudara di dalam Tuhan. Untuk kami boleh satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sadar bahwa kami hidup sampai saat ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sehat sampai saat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sungguh nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bersama dengan keluarga kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami hanya memohon layakkan setiap kami, kuduskan kami, bahkan sempurnakan segala keberadaan hidup kami, untuk kami lebih jauh lagi menikmati kasih anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam setiap hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Biarlah semua dalam tuntunan Tuhan, semua di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan segala kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun yang coba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami menolak dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguasai tempat ini, Tuhan menguasai akan hati dan pikiran kami, sehingga mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menyembah Engkau, bersuka cita dalam Engkau, dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Dan kita menikmati akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan, Engkaulah yang layak ditinggikan, layak disembah oleh semua suku bangsa, dan boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus adalah Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau disembah, sebab Engkau yang layak semuanya Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat suaramu dan naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan bersama, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama dengan jemaat Tuhan yang di rumah, sama-sama naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dia yang disembah, Dia yang ditinggikan, Dia yang dimuliakan. Haleluya. Katakan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja, segala raja. Kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan, kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas
segalanya. Lebih sungguh lagi katakan, kan kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Sebab itu mari kita menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan dengan kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Bila zaman ini lalu pada hari yang kiamat, bila sangkakala terdengar, maka disitulah Tuhan boleh menolong kita dan boleh memberkati setiap hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Sama-sama katakan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling takkan, bila namaku dipanggil ke hati. Sama-sama katakan. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Mari lagi katakan pujian ini. Come on. Haleluya. Mari sekali lagi angkat suara, katakan bersama. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang terselamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil Tuhan, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Boleh kita sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, sebab Dia gunung batu kita yang kekal untuk selama-lamanya. Katakan bersama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang, katakan tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Tempat berlindung yang teguh. Hanya Yesus tempat perlindungan kita. Dialah batu karang yang teguh yang kekal untuk selama-lamanya. Kita akan masih tetap memuji Tuhan. Kita tinggal berdiri dan naikkan pujian ini. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Itulah janji Tuhan. Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Hanya Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Dia tetap setia. Namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku
menjagaku selamanya. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita. Come on. Segenap hidup kami, segenap hati kami hanyalah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Bersama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya, mari sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, haleluya. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan, dan segala-galanya hanya Engkau dalam hidup kami. Siapkan hatimu untuk kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Naikkan pujian ini. Makasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami menikmati akan hari demi hari dalam hidup kami. Dengan penuh syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjamin setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati akan setiap kehidupan kami. Naikkan pujian ini. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sebab ada tangan Tuhan, oh tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal
tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sebab tangan Tuhan, katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya sekali lagi. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena hari demi hari yang kami lalui bersama keluarga, kami boleh melaluinya di dalam pertolongan daripada Tuhan. Dan hari Minggu ini kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Dan kami percaya lawatan daripada Tuhan kepada kami nyata, dan ibadah kami dimanapun diselenggarakan sungguh mendatangkan sukacita, kemenangan, kelepasan, dan kesembuhan bagi kami. Bapa dalam sorga, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kami berdoa, Tuhan buka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar, tinggal di dalam kehidupan kami, dipelihara, dan kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan ini. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Sekali lagi, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekali lagi, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7 terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus dan firman-Nya dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada hari Minggu saat ini 23 Agustus 2020 adalah kasih dan penyakit rutinitas. Kita sudah belajar di sepanjang bulan Agustus tentang kasih dari berbagai corak, dari berbagai sudut, dan dari berbagai praktek-praktek di dalam kalangan kekristenan. Kali ini adalah kasih dan penyakit rutinitas. Mungkin kita jarang mendengarkan tentang adanya penyakit rutinitas, tetapi kasih yang kita pelajari seringkali terganggu karena adanya rutinitas yang tidak kita sanggupi untuk kita jalani dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian daripada rutin, kerutinan adalah ibadah, pelayanan, pekerjaan, prosedur yang terjadi secara teratur, tidak mengalami perubahan dan berlangsung secara lama. Ini pengertian dari rutin. Apa yang saudara-saudara lakukan terus menerus dari hari Senin sampai hari Minggu dan Senin lagi sampai hari Minggu itu merupakan suatu kegiatan yang rutin dan saya menyebutnya sebagai rutinitas di dalam kehidupan. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa rutinitas seringkali juga harus dikaitkan dengan kejenuhan. Bahwa orang yang gagal mempertahankan rutinitasnya biasanya mereka akan terperangkap dengan apa yang kita kenal dalam sebuah kata kejenuhan atau jenuh. Saudara-saudara dengar ada orang seringkali berdoa di rumah, di medan pelayanan, di ladang pelayanan atau di dalam gereja. Dan doa itu seringkali terselip kalimat yang seperti ini. Tuhan dan seterusnya dan seterusnya, agar apa yang kami lakukan saat ini bukanlah pelayanan, bukanlah ibadah yang rutinitas. Seakan-akan yang rutinitas itu menjadi sesuatu yang kita tidak mau ada di situasi yang rutinitas. Dan karena itu kita berdoa, ya Tuhan Yesus, kami lakukan semua ini dan kami berdoa agar ini bukan sesuatu yang rutinitas. Atau pada bagian yang lain, saudara, kita perlu bertanya, apakah rutinitas itu sesuatu yang menguntungkan ataukah sesuatu yang saya sebut sebagai penyakit rutinitas. Misalnya, kalau saya bertanya ini kepada banyak orang, pasti jawabannya bervariasi, ya atau tidak. Apakah rutinitas itu menguntungkan, menyenangkan hati? Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan rutinitas itu sesuatu yang menjengkelkan, menjemukan, membosankan. Dan karena itu saudara seringkali mendengar banyak orang mengatakan I hate Monday. Saya benci dengan hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin akan ketemu lagi hari Senin. Hari Senin mulai lagi bekerja sampai libur atau Sabtu Minggu libur, Senin harus bekerja lagi. Sehingga ada banyak orang yang mengatakan I hate Monday. Tetapi juga kemudian saudara seringkali mendengar ada orang berkata, kita para pelayan Tuhan mengatakan kepada siapa saja bahwa ibadah ini menjemukan, ibadah ini jenuh, ibadah ini membosankan.
Ya pendetanya itu lagi. Pemimpin liturginya itu lagi. Pelayan musiknya itu lagi. Dan itu membosankan. Harus kita sadari saudara-saudara bahwa kita berada pada zaman yang terlalu cepat berubah. Zaman yang terlalu cepat berubah, kalau saudara misalnya memiliki sebuah handphone yang biasa saudara pakai setiap hari, itu oleh penjualnya atau produsernya selalu diganti. Merek yang tahun lalu atau tipe yang tahun lalu berubah dengan yang tahun ini. Tidak pernah sama. Orang modern sangat tidak ingin sesuatu yang sama terus-menerus terjadi. Sesuatu yang rutinitas yang tidak berubah. Ada seorang bapak yang saya pernah baca puluhan tahun yang lalu, saya lupa namanya. Dia bekerja 28 tahun di satu tempat pekerjaan, bukan di Indonesia. Dan selama 28 tahun dia makan di tempat yang sama saat dia bekerja dan makannya tidak pernah berubah. Makanannya pun juga tidak pernah berubah. Ada kawan-kawannya yang kemudian mengatakan, kamu udah bosan misalnya tiap hari makan burger gitu. Atau makan roti, mungkin bagi orang itu makan roti sama dengan kita di Indonesia makan nasi. Nah ini yang saya maksudkan bahwa berada pada zaman yang cepat berubah, seringkali dan harus kita sadari kita berada di dalam gambaran dan potret kehidupan yang juga cepat berubah. Kita tidak bisa suka pada satu tempat yang sama. Kalau saudara pergi ke mall, saudara masuk ke bagian lantai yang penuh dengan restoran, bermacam-macam berjenis-jenis restoran, masakan Indonesia, masakan Chinese, masakan Itali, macam-macam. Saudara pernah merenungkan bahwa ketika saudara berada di tempat seperti itu, maka saudara hanya ingin makan yang itu saja. Terus menerus hanya itu saja. Kemungkinan besar bagi masyarakat modern, hal-hal seperti itu jarang terjadi. Orang lebih suka mencoba hal-hal yang baru. Nah saudara-saudara, kemudian kita lanjut dari pembacaan Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 bercerita tentang 7 gereja di Asia kecil. Tidak bicara di benua Asia, tapi di Asia kecil. Di bagian barat daripada benua Asia. Ada gereja yang kita perlu perhatikan, yang disebut dengan 7 gereja di Asia kecil. Yang pertama adalah gereja Efesus. Kita baru saja membaca ayat 1 sampai ayat 7 dari pasal 2 tentang gereja di Efesus. Gereja di Efesus memiliki ciri mereka kehilangan kasih yang semula. Lalu ada gereja Smyrna. Gereja Smyrna ini mulai ayat 8 sampai ayat 11 adalah gereja yang mengalami persekusi, gereja yang dianiaya. Lalu ada gereja yang disebut gereja Pergamus. Ini wilayah ya, bukan merek gereja tapi wilayah. Di wilayah Pergamus, Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 adalah gereja yang sangat kompromistis. Gereja yang selalu kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, kebenaran Injil, dan gereja ini seringkali melakukan kompromi. Yang keempat adalah gereja Tiatira, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Adalah gereja yang membuka diri mengizinkan nabi-nabi palsu, pengajar palsu, termasuk nabi palsu wanita yang sengaja menyesatkan jemaat. Tetapi para tua-tua di gereja ini, gereja Tiatira, mereka tidak berani menentangnya. Yang kelima adalah gereja Sardis. Gereja Sardis adalah gereja di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adalah gereja yang tertidur. Gereja yang tertidur, gereja yang mati, gereja yang tidak berdaya, gereja yang tidak hidup, tidak bergairah. Inilah gereja Sardis di wilayah Sardis. Kemudian gereja Philadelphia.
Di dalam pasal 3 ayat 7 sampai 13 adalah gereja yang memiliki ciri sangat tekun menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi setiap gereja memiliki tekanan dan ciri yang berbeda-beda. Lalu kemudian yang ketujuh adalah gereja Laodikia. Terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan gereja di Laodikia ini adalah gereja yang memiliki iman suam-suam. Tuhan berkata, aku menemukan kamu panas tidak, dingin juga tidak. Sebaiknya kamu panas betul atau betul-betul dingin. Nah ini suam-suam kuku. Kalau mereka tetap suam-suam kuku, janji daripada Tuhan adalah akan dimuntahkan. Saudara-saudara, mari kita lihat peta dari 7 gereja di Asia Kecil ini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, tiap gereja walaupun wilayahnya masih ada di daerah sekarang dikenal dengan Turki Barat, merupakan daerah yang penuh dengan sebuah perjalanan atau diwarnai dengan perjalanan gereja yang kemudian gagal. Setiap gereja di 7 gereja Asia Kecil selalu didatangi dan diberitahu supaya mereka bertobat. Kalau tidak bertobat mereka akan mengalami kegagalan. Nah ini gambaran dari sebuah peta bagaimana gerakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi itu harus melalui Turki, karena sebagian dari Turki itu 95% wilayah Turki adalah Asia, bukan benua Asia. Tetapi 5% dari Turki adalah, kalau di dalam Alkitab tidak disebut dengan istilah Turki tapi Asia Barat. Maka 5%-nya adalah wilayah dari Eropa. Ini gambaran dari posisi wilayah Efesus atau di bagian daerah Turki. Nah saudara-saudara, Injil yang diberitakan oleh orang-orang percaya yang melakukannya secara diaspora itu mengakar, Injil mengakar di Efesus. Dan peran yang sangat penting adalah suami istri Aquila dan Priscilla yang terus melayani berdampingan dengan Rasul Paulus. Dan juga ditambah dengan khotbah-khotbah yang kemudian Apolos adalah seorang pengkhotbah yang banyak kelirunya, tapi bertemu dengan Aquila Priscilla dan mereka diperbaiki, atau Apolos kemudian diperbaiki. Dan yang terjadi adalah mereka adalah orang-orang yang militan di dalam menjabarkan atau mengajarkan Injil dan memberitakan Injil. Kemudian Rasul Paulus menjadikan Efesus sebagai pusat pelayanan yang terus mengalami buahnya, dan kemudian yang menjangkau Asia dan Eropa. Perannya ada di dalam Wahyu pasal 2 ini. Setidaknya kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul kita akan semakin jelas, tapi inti puncaknya berada di dalam kitab Wahyu. Yang kemudian daerah-daerah dari Asia Kecil ini, 7 gereja di Asia Kecil, sebenarnya menjangkau sepertiga bagian barat Turki modern hari ini. Di mana tadi saya katakan bahwa Turki ini sebagian berada, dia di atas Antioquia, bagian Asia, di atas daripada Israel hari ini, di mana kemudian orang-orang Kristen pertama kali disebutkan. Jadi Turki berada 95% di daerah Asia Kecil, tetapi juga 5% di bagian daerah Eropa. Kemudian menjangkau Kolose, Laodikia, Hierapolis dan lain-lain sebagainya. Ini sebuah sejarah yang sampai hari ini banyak bangsa-bangsa, orang-orang Kristen dari antara bangsa-bangsa pergi ke daerah Turki. Nah saudara-saudara, kita mulai dari ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan mengirim malaikat, mengutus malaikat. Pertanyaannya adalah apakah dan siapakah malaikat itu? Umumnya malaikat itu adalah utusan Allah. Dalam bahasa Yunani disebut dengan angelos atau angelos.
adalah satu gambaran tentang figur malaikat sebagai utusan Allah. Sebagai utusan Allah, malaikat yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 bisa diterjemahkan dia adalah manusia tapi kemudian digambarkan seperti malaikat karena membawa pesan Tuhan, atau sebagai tua-tua yang diperintahkan oleh Tuhan menyampaikan pesan. Tetapi malaikat juga bisa diartikan sebagai utusan Allah yang adalah malaikat. Jadi ini ayat yang pertama menyebutkan kaki Dian. Saudara-saudara bisa melihat di slide yang saya sampaikan, yang dimaksudkan dengan kaki Dian itu ada 7 bagian gagang, dengan tiap gagang adalah pelitanya, dan itu menggambarkan 7 gereja di Asia Kecil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi yang kita bisa perhatikan? Hal yang pertama, bahwa Yesus sungguh memuji kekristenan yang ada di Efesus. Kenapa demikian? Karena yang pertama, orang-orang Kristen atau kekristenan di gereja-gereja yang ada di Turki, di Efesus pada waktu itu adalah orang Kristen yang memiliki jerih juang, jerih payah, dan penuh disiplin serta bertekun. Luar biasa, ini dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Sudah tentu Yesus yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu ini tidak sama dengan Yesus yang belum mati lalu kemudian bangkit dan terangkat ke sorga. Tapi ini pernyataan-pernyataan daripada Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang-orang Kristen atau kekristenan yang ada di Efesus sangat membenci kejahatan. Mereka dengan kejahatan tidak pernah kompromi. Sehingga dengan demikian apa yang kita baca merupakan sebuah kekaguman kalau ada gereja tidak kompromi dengan kejahatan. Yang ketiga adalah orang-orang atau kekristenan di Efesus yang mereka sabar menderita, mereka tidak pernah mengenal lelah, mereka berjuang. Ini yang saya sebutkan dengan rutinitas yang panjang dalam perjalanan mengiringi Yesus. Dan mereka juga membenci para pengikut daripada Nikolaus. Tidak pernah dijelaskan di dalam Alkitab siapakah Nikolaus dan segala kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Dan kita juga saya pribadi tidak begitu menemukan literatur-literatur, walaupun ada banyak yang menceritakan Nikolaus itu adalah orang yang semula cinta Tuhan tapi kemudian menyeret banyak orang percaya, tinggalkan gereja dan seterusnya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang sudah kita baca, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3, di sini dikatakan firman Tuhan tertulis, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu di sini adalah Yesus yang tahu dan ini pujian. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Dalam terjemahan saya adalah gambaran bahwa kita tidak begitu suka lah kumpul sama orang-orang jahat yang tidak punya kebenaran Allah dalam hidup mereka. Bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Jadi yang ngaku-ngaku rasul itu selalu diuji dengan begitu teliti di dalam jemaat yang ada di Efesus. Tapi kemudian juga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara-saudara, ayat-ayat ini menunjukkan pujian daripada Yesus Kristus terhadap kekristenan yang ada di Efesus, gereja dan umatnya. Lalu pada ayat yang ke-6 ditambahkan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan dari pengikut Nikolaus itu. Jadi gereja kekristenan yang ada di Efesus, kalau saya mengatakan adalah kekristenan yang jempol, yang hebat, yang tidak ada duanya pada zaman itu. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian yang kedua, setelah kekristenan di Efesus dipuji oleh Yesus, kemudian yang kita baca adalah
kekristenan di Efesus yang dicela begitu tajam oleh Yesus. Tadi dipuji, sekarang dicela. Saya membaca satu literatur tidak mengatakan dicela tetapi dikutuk oleh Yesus. Nah, apa yang kemudian kita baca? Bahwa kekristenan di Efesus yang dicela oleh Yesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Ada yang mengatakan meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kasih yang pertama berkobar-kobar, makin lama atau lambat laun kemudian dia menjadi dingin dan padam. Sudah meninggalkan kasih yang semula dan kemudian dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat 4 dan ayat yang kelima, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Sebuah konsekuensi yang sangat logis ketika seseorang umat Kristen, kekristenan, gereja kehilangan kasih. Khotbah kita di sepanjang bulan Agustus tentang kasih. Kasih yang harus dipraktekkan di tempat yang sulit. Kalau itu hilang, Alkitab mengatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Saudara-saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca, ayat 4 dan ayat 5, di sini dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan Yesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Zaman sekarang ada banyak orang sudah jatuh tidak pernah merasa jatuh. Sudah jelas-jelas jatuh tapi tidak pernah merasa jatuh. Lalu dikatakan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula telah engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian itu gambaran dari kobaran api Allah. Gambaran daripada karunia-karunia daripada Allah. Itu akan diambil, kata Tuhan, jikalau engkau tidak bertobat. Ini yang kedua. Yang pertama dipuji, yang kedua dicela. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada bagian ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, Wahyu pasal 2, sebenarnya ingin menggambarkan ada kekristenan, ada orang Kristen, ada gereja yang seharusnya tetap menang. Jangan tinggalkan kasih yang semula, bisa tetap menang. Orang Kristen mengiringi Yesus tidak satu hari, sepanjang hidupnya tetap menang. Karena itulah kemudian pada ayat yang ke-6 di pembacaan kita dikatakan, jikalau kamu bertobat dan diikuti, lakukan lagi yang semula telah kamu lakukan. Ini bagian yang ditawarkan oleh Yesus kepada gereja, kepada kekristenan yang ada di Efesus. Bertobat dan lakukan lagi. Kalau sekarang bahasanya, kalau kamu mundur, sadar kamu sudah jatuh, ayo balik lagi, lanjutkan lagi. Gambarannya seperti itu. Dan pesan yang terpenting adalah gunakanlah telinga. Pakai telingamu, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh. Roh di sini adalah huruf besar, Roh. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Dan yang terakhir ditutup, dan barang siapa yang menang, dia akan diberikan kehormatan, diberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu teks yang kita baca. Saya ulang lagi ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di 7 gereja tadi. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Karena itu kekristenan harus dimengerti begini. Menjadi orang Kristen pengikut Yesus, di dalam menjalankan panggilannya dan kepengikutan terhadap Kristus yang bertahun sampai akhir hayat kehidupan, itu akan mengalami tantangan, mengalami godaan, sehingga saya ingin mengatakan kekristenan bisa kalah. Tetapi pada sisi yang lain kekristenan sesungguhnya juga bisa menang. Nah, saya ingin membawa saudara-saudara sekalian kepada satu gambaran bahwa setiap orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, tiap-tiap orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, ia beribadah, ia melayani, ia memberitakan Injil secara rutin. Secara rutin selama hidupnya. Ia baca Alkitab itu seumur hidup. Setiap pagi, setiap malam. Ia berdoa seumur hidup. Ia beribadah seumur hidup. Melayani seumur hidup. Sekalipun jabatan di gereja sudah selesai, tapi melayani Tuhan tidak ada istilah pensiun. Maka yang harus benar-benar ditanam di dalam kehidupan kekristenan, bahwa apa yang dilakukan akan dilakukan dengan hal yang sama terus-menerus di sepanjang kehidupan. Kalau saudara-saudara melihat slide yang saya sampaikan, ini adalah bagian dari puing-puing kehancuran gereja-gereja di Asia Kecil, di Efesus. 7 gereja di Asia Kecil, saya belum pernah ke situ. Kalau saudara pergi ke sana, saudara tidak akan lihat gereja secara utuh, tetapi yang saudara lihat adalah reruntuhan puing-puingnya. 7 gereja yang sudah Yesus katakan bertobat. Kalau tidak bertobat, kaki Dian saya ambil loh. Kalau bertobat, lakukan lagi yang sama. Saya beri kamu makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini kebenaran yang dipaparkan. Ada isu yang sangat terkenal belakangan ini, yaitu isu tentang bangunan Hagia Sophia. Itu adanya di Efesus di Turki Barat. Jadi Efesus itu 7 gereja itu beradanya di Turki dengan ibu kota yang disebut Istanbul hari ini. Saudara-saudara, Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu memiliki arti kebijakan suci, kebijakan Tuhan atau kebijakan Sang Logos, firman. Arti daripada Hagia Sophia. Sophia itu hikmat, Sophia itu kebijaksanaan. Yang kemudian pada zaman masih di era Alkitab ini, Kisah Para Rasul sampai Wahyu, itu kemudian dikenal dengan Patriark Konstantinopel, yang sekarang dikenal dengan Istanbul, Turki. Pada abad yang ke-6, 532 sampai 537, gedung Hagia Sophia ini dibangun sebagai gereja. Sekali lagi, Hagia Sophia dibangun sebagai gereja atas perintah Kaisar Romawi Timur pada waktu itu, Justinianus. Besar, paling besar di dunia gedung ini. Kalau saudara-saudara hari ini pergi ke Turki, dan saudara akan melihat bagaimana indah megahnya
gedung Hagia Sophia ini. Gedung ini memang memiliki sejarah. Pada tahun 537 beberapa tahun dibangun sampai pada 1453 Masehi. Hagia Sophia ini merupakan katedral ortodoks. Walaupun nanti pernah diganti dengan katedral atau dengan gereja yang lain, tapi itu tidak begitu penting. Tetapi pada 1453 sampai 1931, gereja ini berubah menjadi masjid. Karena Turki diduduki oleh Kesultanan Ottoman. Dan kemudian pada tahun 1937 oleh Mustafa Kemal, maka gedung ini dijadikan atau negara ini dijadikan negara yang sekuler, dan gedung ini kemudian sampai tahun 2020 menjadi museum. Dan pada tanggal 10 Juli 2020 kemarin, itu yang saya katakan jadi terkenal, karena banyak pihak yang sekarang beribadah di gedung dari Hagia Sophia ini percaya bahwa pembaruan kekuatan agama mereka akan menjadi sangat tak terbendung lagi setelah mereka bisa beribadah di gedung Hagia Sophia. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa 10 Juli 2020 gedung ini dari museum kembali menjadi masjid. Dan hari ini kalau saudara perhatikan berapa jumlah orang Kristen yang ada di Turki, tercatat 2%. Kalau dari 357 sampai 1400 sekian Masehi, maka sebenarnya selama 1200 tahun Turki ini sangat diwarnai dengan kekristenan. Namun ketika kekristenan itu berubah menjadi sekuler, sama dengan gereja-gereja di Eropa, ketika Eropa Barat Timur dilanda dengan sekularisme, maka gereja menjadi kosong. Bayangkan 1200 tahun bertahan sebagai umat Kristen mayoritas, tapi saat ini setelah berubah Turki menjadi sekuler, tinggal 2%. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat diagram yang saya sampaikan saat ini, bahwa kita semua melakukan segala sesuatu di dalam proses yang sama dan teratur, itu namanya rutin dan rutinitas. Dan setiap pekerjaan, setiap lembaga, gereja, rumah tangga dan sebagainya itu punya tujuan. Berumah tangga punya tujuan, melayani punya tujuan, dan semua itu dilakukan, dijalani secara rutin. Saya ketemu dengan seorang pengusaha yang melayani Tuhan, dan apa yang dia sampaikan kepada saya cukup unik. Ini terjadinya di kota Lampung, di Bandar Lampung. Orang ini mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak bisa berkhotbah, saya juga tidak bisa ikut asar atau penata layan, jadi saya yang jemput pendeta dari sejak tiba di bandara, datang ke hotel, nanti dari hotel ke gereja, makan selalu bersama saya, dan nanti saya antar lagi hamba Tuhan itu ke bandara. Terus saya tanya, Bapak sudah berapa lama melakukan hal ini? Saudara, dia mengatakan 29 tahun saya buat seperti ini. Tidak bosan-bosan. Sesuatu yang rutin, tadi saya katakan di awal, yang namanya rutin itu penyapu gereja melakukan rutin, penyapu jalan, penyapu gedung-gedung kantor rutin. Dan itu terjadi di dalam rumah tangga, terjadi dalam ibadah, pelayanan,
pekerjaan, tetapi juga di dalam bisnis usaha. Rutin. Nah saudara-saudara, ketika ini dijalankan, stamina rohani kita tidak pernah stabil. Saya pernah mengatakan kenapa ya di gereja, kalau warga gerejanya, jemaatnya itu banyak pekerja, kalau baru gajian biasanya nyanyinya semangat di hari Minggu. Tetapi ketika uang itu sudah tidak ada lagi, spirit memuji Tuhan itu sudah turun. Nah ini yang kita lihat, sampai kemudian terjadi kejenuhan. Tantangan di dalam rutinitas adalah kejenuhan, dan karena itu saya menyebutnya kasih dengan penyakit rutinitas ini. Saudara, hanya ada dua, yaitu kalau saudara lulus di dalam mengatasi kejenuhan, saudara akan melanjutkan rutinitas itu dan saudara sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kita kemudian gagal dikuasai oleh kejenuhan, saudara tidak akan sanggup lagi melanjutkan rutinitas yang seharusnya saudara lakukan. Ketika kejenuhan itu datang dan saudara tidak hidup di dalam Tuhan, yang terjadi apapun yang kita lakukan tidak dengan sepenuh hati. Kenapa melayani Tuhan? Oh, sudah ditugaskan, kan saya penyanyi altar, saya pelayan musik, saya pengkhotbah. Dijalankan tapi sudah tidak sepenuh hati. Kalau tidak ada satu tanggung jawab, biasanya yang terjadi adalah kemalasan. Malas. Baca Alkitab malas, berdoa malas. Saya berkata kepada istri saya, pasti ada banyak orang ketika harus tinggal di rumah karena pandemi COVID-19, lalu di rumah tidak buat aktivitas apa-apa, hanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nanti satu saat kalau harus bangun pagi-pagi, rasanya udah enggak mau lagi. Sebaliknya kalau kejenuhan ini menerpa rutinitas, maka saya dan saudara semua orang Kristen harus melakukan pertobatan, melakukan reformasi, transformasi dan pembaharuan. Ini yang disampaikan, kalau kamu bertobat dan mendengarkan suara roh itu, kamu akan saya beri makan. Tetapi kalau ini gagal, saudara, ini yang disebut dengan penyakit rutinitas. Ada kebosanan, ada kejenuhan. Pertama, melayani Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Selanjutnya, ditugaskan tidak mau lagi. Waktu menikah, cinta berkobar-kobar setiap hari, I love you ma, I love you pa. Tetapi perjalanan di dalam rumah tangga tidak 1 tahun. Berapa banyak rumah tangga yang berhenti di tengah jalan karena tidak mampu mengantisipasi. Kalau saudara bisnis, selalu grafik bisnis saudara naik terus, naik terus, naik terus. Gereja bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh terus, naik, tunggu. Pada satu titik dia berhenti. Berhenti itu pada umumnya ada kebosanan, ada sesuatu yang diingini baru dan seterusnya. Dan saya ingin menutup ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Kekristenan yang menang di dalam Wahyu pasal 2, gereja di Efesus, kalau tidak mau jadi puing-puing kehancuran, yang pertama adalah kasih itu harus taat terhadap perintah Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak bisa berubah. Yang kedua, kasih itu harus diwujudkan tanpa syarat. Minggu lalu saya berkhotbah, bagaimana saudara melihat ada seorang pemimpin jatuh, suami berkhianat, istri berkhianat. Apakah saudara berhenti mengasihi? Kalau saudara mendengar pemimpin suami istri berkhianat sudah bertobat dan dipulihkan,
kebanyakan dari kita tidak akan pernah siap, apalagi percaya. Ini gambaran kasih harus diwujudkan tanpa syarat. Yang ketiga adalah kasih yang mampu memelihara seluruh eksistensi rutinitas. Latihlah dirimu dalam hal ibadah. Ke gereja itu bukan setahun. Kalau saudara kelak berusia sampai 90 tahun dan tetap kuat, maka sepanjang usia itulah kita beribadah. Kemudian yang keempat adalah kasih yang menjaga hati tetap berkobar. Menjaga hati yang tetap berkobar dipraktekkan di dalam lingkungan kekristenan atau di luar lingkungan kekristenan sambil membawa api Injil, beritakan Injil. Dan saudara-saudara, yang terakhir adalah yang kelima, di mana kasih yang diberikan kepada Allah dan kepada sesama merupakan satu respons yang terus menerus. Ketika saya dan saudara, kita umat Kristen selalu meminta Allah terus mengasihi kita sepanjang masa di dalam kekekalan, maka respons yang kita beri tidak boleh menjadikan hal yang biasa kita lakukan, tentu yang positif. Sebagaimana Daniel ketika mendengar bahwa Raja Darius telah mengeluarkan konstitusi, siapa yang tidak begini, tidak begitu, tidak menyembah raja dan sebagainya, maka mereka akan dihukum. Dan Daniel mendengar itu, dia pulang ke rumahnya sebagaimana hal yang biasa berdoa sehari 3 kali. Itu hal rutinitas yang positif, dan seharusnya memang rutinitas yang baik itu menyenangkan hati kita. Membaca Alkitab sepanjang kehidupan menyenangkan hati kita, karena kita mampu menjaga dengan sikap hati kita. Dan respons yang terus-menerus ini menjadi sebuah modal. Rutinitas sebagai respons terhadap kebaikan dan kemurahan Allah itu membahagiakan. Tetapi ketika rutinitas ini dia berubah menjadi kejenuhan dan membosankan, itu yang saya maksudkan dengan tema pada hari ini, kasih dan penyakit rutinitas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertahan menang. Dan sekalipun saudara melakukan hal yang sama bertahun, berpuluh-puluh tahun, pekerjaan yang sama, itu namanya setia. Saudara tidak pernah undur dan kendor, maka semua rutinitas itu tidak menjadi penyakit. Tapi rutinitas itu dia menjadi spirit yang membakar hati kita tetap berkobar-kobar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur karena pada hari ini lagi kami mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan, mengajak kami untuk berpikir tentang apa itu kasih dan penyakit rutinitas. Kami menyadari di dalam kehidupan kami hal-hal yang biasa kami lakukan seringkali membuat kami jenuh dan bosan. Di tengah-tengah zaman yang terus berubah dan kami terbiasa dengan gagasan perubahan-perubahan, karena itu hal-hal yang lama yang kami pertahankan seringkali begitu mudahnya kami tinggalkan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya di dalam merefleksikan kasih yang sudah kami pelajari beberapa kali di sepanjang bulan Agustus ini memampukan kami tetap setia kepada Tuhan. Yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar semua rutinitas tidak menjadi satu penyakit dalam hidup kami. Karena Engkau menolong,
dan Engkau membaharui kami. Kalau kami terperangkap dengan penyakit rutinitas, maka kami perlu bertobat dan mendengarkan lagi suara daripada Roh. Kalau kami kehilangan kasih yang semula, maka Tuhan mau kami kembali melakukan kasih yang pertama-tama hidup dalam kehidupan kami, dan seharusnya tetap abadi sampai Kristus datang kembali. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan khotbah hari ini tentang kasih dan penyakit rutinitas. Sebagaimana kita tahu, gereja di Asia Kecil dan gereja Efesus, orang-orang Kristen yang ada di sana, mereka kehilangan kasih yang semula. Kalau mereka mau bertobat, kata Tuhan Yesus, mereka akan diajak makan dan akan memperoleh pohon dari Taman Firdaus Allah. Pertobatan harus terjadi dalam kehidupan kita. Melalui lagu Sungguh Lembut, Tuhan Yesus memanggil, mari kita memberikan respons terhadap firman Tuhan hari ini. Sungguh lembut Tuhan
Tuhan, saya undang, mari kita bangkit berdiri. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk kembali, bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.